Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Merdeka Digital, Bapak Ibu ya. Eh, Beberapa hari ke belakang memang eh, tidak upload berita-berita terkait dengan guru ataupun ASN atau PNS ya, karena memang situasinya sedang di akhir Ramadan dan kemudian Lebaran. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu, masih terkait dengan tenaga honorer ya yang akan selesai di November 2023. Ada 4 fakta nasib tenaga honorer sampai dengan 28 November 2023. Saya dapatkan informasi dari Oke Finance ya terkait dengan tenaga honorer bahwa memang polemik terkait dengan tenaga honorer memang masih ramai ya. Karena sebentar lagi sampai November 2023 akan ada penghapusan terkait dengan tenaga honorer sehingga di tahun 2024 ini besok ini hanya ada 2 tenaga atau pegawai yang ada di Indonesia yaitu ASN, PNS dan P3K atau yang disebut dengan ASN. Nah, seperti apa faktanya dirangkum di Okezone ya memberikan fakta-fakta terkait dengan nasib honorer di 2023. Yang pertama adalah keresahan tenaga honorer. Disampaikan oleh Wakil Ketua 2 Komisi 2 DPR RI, Yanuar Prihatin mengatakan tenaga honorer atau non ASN mengalami keresahan ya terkait dengan nasib mereka karena adanya peraturan yang mengatakan bahwa atau yang terkait dengan itu terkait dengan tenaga honorer dan mereka sesuai dengan PP nomor 49 ya kalau ini 48 ini yang betul itu 49 tahun 2018 bahwa pegawai non ASN ini hanya dapat bekerja hingga 28 November 2023. Sehingga terkait dengan ini terutama dengan tenaga honorer paling tidak memiliki keresahan bagaimana nasib mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fakta berikutnya adalah terkait dengan passing grade yang terlalu tinggi pada saat penerimaan atau tes P3K sehingga teman-teman yang mungkin dari segi usia ya ini sudah tidak muda lagi sehingga kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan P3K ini agak kesusahan. Sementara itu passing grade-nya tinggi sehingga mereka banyak yang tidak lolos ya ini. Kemudian berikutnya, fakta berikutnya adalah fakta berikutnya tidak ada PHK massal. Nah, ini yang menjadikan apa tenaga honorer ini ayem, ayem ya. Ayem itu maksudnya tenang karena tidak adanya PHK massal. Wakil Ketua Komisi 2 ini memastikan bahwa tidak ada atau tidak terjadi PHK massal terhadap tenaga honorer ya. Dan ini juga diungkapkan oleh Menpan RB Azwar Anas terkait dengan penyelesaian tenaga honorer yang salah satunya adalah tidak ada apa namanya PHK massal. Coba bayangkan kalau jumlah tenaga honorer 2,3 juta ya sampai hari ini. Kalau ditambah dengan a- anak istri atau suami berarti 2,3 kali ya 3 kalau punya satu anak ya. Berarti perkiraan ini jumlah
kalau misalnya mereka di PHK, ya akan berimbas pada keluarga dan jumlahnya sekitar ya 7 juta. Coba bayangkan 2,3 juta honorer berimbas pada keluarga mereka kalau mereka di PHK. Nah, ini sangat meresahkan ya tentunya ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah prinsip 4 prinsip penanganan non ASN yang akan dilaksanakan oleh Menpan RB atau pemerintah. Jadi Menpan RB menegaskan ada 4 prinsip yang akan dijalankan terkait dengan penyelesaian masalah tenaga honorer. Ya. Yaitu menghindari, pertama adalah menghindari PHK massal. Jelas ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Jangan sampai ada PHK massal karena jumlahnya 2,3 juta. Bayangkan kalau terjadi PHK massal maka akan mengganggu stabilitas pelayanan masyarakat. Yang kedua adalah tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Artinya karena setiap daerah tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Maka bagaimana kemudian ASN ini tidak membebani anggaran pemerintah daerah. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari penurunan honor yang diterima oleh ASN atau non ASN ya, terutama P3K. Sehingga penyelesaian ini setidak-tidaknya eh, para tenaga honorer ini kemudian tidak menurun pendapatannya. Kalau menurun kan jadi tidak tepat ya dalam menyelesaikan masalah terkait dengan tenaga honorer. Kemudian prinsip yang terakhir adalah eh, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tentunya apa namanya hal-hal yang kebijakan-kebijakan ini tidak melanggar aturan yang berlaku. Ini merupakan PR besar bagi pemerintah bagaimana honorer ini bisa selesai dengan win-win solution, solusi yang terbaik bagi para tenaga honorer sehingga mereka bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan nyaman ya karena tidak adanya PHK massal, kemudian mereka juga tidak turun secara pendapatannya atau honornya ya. Dan ini menjadi angan-angan bagi mereka agar mereka lebih bekerja lebih optimal dan lebih tentram. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu berita yang penting terkait dengan bagaimana pemerintah kemudian menyelesaikan honorer ini sampai dengan November 2023 menjadi solusi terbaik bagi para tenaga honorer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.